Pernyataan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, kembali memicu sorotan publik setelah ucapannya tentang orang tolol sedunia viral di media sosial. Ucapan tersebut muncul saat ia merespon wacana pembubaran DPR yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat. Menurut Ahmad Sahroni, kritik terhadap DPR sah-sah saja, tapi caci maki berlebihan dianggap bisa merusak mental. Dari sinilah istilah mental manusia tertolol sedunia keluar, yang kemudian menuai reaksi keras dari netizen yang budiman. Gelombang kecaman pun membanjiri media sosial. Tidak berhenti di situ, seorang netizen yang berbakti bernama Salsa Erwina Hutagalung yang dikenal sebagai juara debat internasional secara terbuka menantang Ahmad Sahroni untuk adu argumen. Ia menilai Sahroni telah merendahkan rakyat yang membayar gaji para anggota DPR. Namun, Ahmad Sahroni menolak tantangan tersebut dan justru menuliskan dirinya ingin bertapa agar menjadi lebih pintar. Belakangan, ia menegaskan ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara langsung, melainkan pada logika berpikir yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan hanya karena soal gaji dan tunjangan. Meski begitu, banyak netizen yang budiman terlanjur menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi politikus terhadap suara rakyat. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Sahroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014 waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah, sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mantap! Lanjutkan, kita dukung perjuangan ini si Mbak ya.
Ketemu lawannya kan, jangan macem-macem. Aduh, mantan preman ya kayak gitu makanya. Lanjutkan Mbak, kita dukung, kita doa. Rakyat Indonesia ikut mendoakan kebaikan untuk Mbak dan keluarga. Kita semua rakyat Indonesia. Dikira rakyat Indonesia ini tolol semua kali ya. Lanjutkan, tantang terus Sahroni dia. Mulutnya itu dikasih pembelajaran dia. Nggak ada ilmunya dia, besar cocotnya doang. Itu KPK harusnya berani periksa seluruh hartanya Sahroni dari mana asal usulnya itu. Dulu dia siapa, sekarang siapa. Banyak foto mobilnya berderet-deret. Jangan karena Komisi 3 membidangi masalah hukum, KPK nggak berani. Periksa KPK itu hartanya Sahroni. Baru ditantang perempuan, nggak punya nyali, nggak punya ilmu. Adah, banyak bacot aja itu Sahroni itu. Saya ikut gemes juga. Lanjutkan Mbak, terus. Nanti kalau kurang lagi saya bantu dari belakang. Saya ini mantan sekretaris Nasdem Kalimantan Timur ya, jadi tahu siapa Sahroni itu. Banyak omong doang. Kemarin sempat ada salah satu anggota dewan ya, Pak Sahroni, yang kemarin berstatement bahwa masyarakat yang pengen bubarkan DPR adalah masyarakat yang paling tolol sedunia. Masyarakat yang paling tolol sedunia. Dia tuh sadar atau enggak ya? Masyarakat ini adalah bosnya dia. Masyarakat ini yang gaji dia. Dari duit masyarakat yang katanya tolol inilah dia dapat gaji di DPR. Nah, buntut dari omongannya itu, ada salah seorang warga negara Indonesia yang berada di Denmark itu pengen debat sama Pak Sahroni. Gue pikir Pak Sahroni akan terima tantangan debat itu, dan gue kaget melihat postingan dia di sosial media sebelah. Dia ngeposting foto mbaknya ya, dan nampaknya Pak Sahroni ini gak berani debat sama mbaknya. Gue gak tahu antara gak berani, antara memang gak ada mental, atau emang gak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Kalaupun yang dipermasalahin adalah jarak, karena Bapak Sahroni di Indonesia dan mbaknya di Denmark, ya bisa aja debat secara online. Kan Bapak punya tunjangan komunikasi sebulan 15 juta. Gunain dong. Gak mungkin di rumah Bapak gak ada wifi. Gak mungkin Bapak gak ada paket data. Kira-kira nih, kalau Pak Sahroni debat sama mbaknya yang ada di Denmark itu, kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tutup mata aja yang mbaknya yang menang. Mental tertolol di dunia adalah orang yang ngomong bubarin DPR. Begitulah kata Bapak Tamfan satu ini. Dalam yepingnya dia bilang, orang yang ngomong bubarin DPR pasti nggak pernah duduk di DPR. Artinya apa? Ya, tikus sedang ketar-ketir karena lumbungnya terancam punah. Tapi itu memang sifat alamiah tikus, guys. Menurut penelitian, ketika tikus merasa terancam, maka mereka akan menjadi lebih agresif dan semakin licik dalam mencuri makanan. Kalau kalian nggak percaya, coba kata-katain tikus yang di rumah kalian dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Mereka akan semakin geragas dalam mencuri makanan. Lagian saya heran, kenapa kalian heran? Sumpah sama Tuhan aja diingkarin, apalagi cuma janji sama rakyat jelita seperti kita. Tapi bapak ini baik guys, dia ngasih kita opsi. Gak apa-apa kok menghujat DPR, tapi dengan kata anji, abi, dan acat. Jadi kalian pilih mana? Dibilang tolol karena bilang bubarin DPR, atau dibilang cerdas karena menghujat DPR? Kalau saya sebagai presiden rakyat jelita yang lucu dan imut kiut, lebih memilih dia. Saya nggak suka menghujat guys, karena perkataan adalah donat. Kalian semua bisa baca dan pahami apa yang dikatakan oleh Sahroni, DPR kita, wakil rakyat kita, ya kan? Bukan gitu maksudnya, Pak. Bukan kita yang melihat orang senang tapi gak suka, tapi Anda yang senang di atas penderitaan rakyat. Anda bersenang-senang itu memakai uang pajak rakyat, ya kan? Uang kita yang diambil dari gaji kita, diambil dari tunjangan kita buat membayar kalian. Kalian bersenang-senang memakai uang pajak rakyat, ya. Kalau kalian bersenang-senang memakai uang pribadi, ya kan, dari usaha kalian, it's okay. Tapi faktanya kalian sebagai wakil rakyat bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Makanya rakyat banyak yang nggak suka, ya. Ingat Pak, ya, lebih bagus membahagiakan atau menyejahterakan rakyat dulu ketimbang kalian. Yang jelas-jelas kalian sudah senang dan gak pernah susah, ya kan? Apa pernah kalian kesusahan, kelaparan, gak bisa bayar listrik, gak bisa ngisi pulsa, atau gak bisa bayar wifi? Kalian gak akan pernah ngerasain itu. Terus kok sekarang bilang, ya kan, rakyat senang melihat DPR susah. Susahnya dari mana? Tinggalkan di kolom komentar coba.
kali ini saya setuju dengan omongan Abang Sahroni. Yang mau membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Saya setuju kali ini, saya setuju. DPR itu tidak bisa dibubarkan baik secara hukum ataupun secara demo besar-besaran oleh masyarakat. Karena DPR itu termasuk lembaga legislatif yang bertugas dalam melaksanakan UUD 1945. Kalau kita ingin membubarkan DPR dan mengganti sistemnya, otomatis merubah undang-undang juga. Kalau kita sampai rubah undang-undang, terus apa bedanya kita dengan ormas HTI dulu yang ingin merubah undang-undang untuk menganut sistem khilafah? Apa bedanya kita dengan HTI itu? Tidak ada bedanya jadinya. Setiap negara demokrasi itu wajib memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak tahu kalau di negara lain itu disebutnya apa. Kalau tidak ada DPR di negara demokrasi, wah lebih bahaya lagi. Setiap sektor pemerintahan bisa lebih seenaknya lagi membuat kebijakan untuk masyarakat. Baik dalam hukum, dalam undang-undang, ataupun dalam soal pajak, bisa lebih seenaknya lagi pemerintah. Tapi ini juga tidak menutup kalau masyarakat itu sebenarnya sudah terlalu muak dengan kinerja DPR. Sehingga ada slogan di media itu, bubarkan DPR. Masyarakat mungkin sudah terlalu muak. Apalagi ketika soal gaji atau tunjangan pejabat itu sekarang transparan di masyarakat, transparan di publik, dan jumlahnya juga bukan main-main, bos. Angkanya fantastik sekali. Otomatis masyarakat berpikir, kalau selama ini kami bayar pajak ini untuk kasih gaji, kasih tunjangan kepada pejabat DPR ini. Yang walaupun bayar pajak itu kewajiban bagi setiap warga negara yang punya usaha dan punya keperluan terhadap negara. Tapi kan rasa muaknya masyarakat itu tetap ada, karena kalian itu dipilih oleh rakyat. Ini juga bisa jadi pembelajaran untuk pejabat dan DPR, agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa berbenah diri lagi, lebih bertanggung jawab untuk kewajiban yang kalian emban, untuk mewakili suara atau aspirasi rakyat terhadap pemerintah. Kalian DPR itu harus bersuara, bahkan melawan ketika dirasa ada kebijakan pemerintah ini yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Karena itu tugas utama kalian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian jangan hanya bersuara ketika kalian bahas soal anggaran saja pemerintah. Jangan hanya itu yang kalian suarakan ya. Kalian suarakan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke rakyat ya.